Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati para guru besar, senior, teman sejawat sekalian. Alhamdulillah kita sampai juga pada simposium terakhir sebelum nanti masih ada diskusi kasus problematik multidisiplin. Semoga yang hadir di sini masih tetap semangat dengan topik yang terakhir ini. Mungkin saya lihat di sini sebenarnya cukup banyak ahli-ahli dalam bone metabolism. Izin mungkin saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan topik ini. Mohon maaf apabila mungkin nanti masih ada hal-hal yang kurang sesuai. Saya mendapatkan tugas untuk membahas mengenai penyakit metabolik tulang yang dalam hal ini difokuskan pada hiperparatiroid. Kita tahu bahwa tulang kita memiliki fungsi yang sangat penting. Dia harus melindungi organ-organ yang lunak di dalam tubuh kita, dan dia juga merupakan tempat yang menampung beberapa mineral. Selain itu, dia juga memproduksi beberapa hormon. Untuk mendukung fungsi ini, maka tulang dibentuk oleh dua kompartemen, yaitu kortikal dan trabekular. Jadi sebenarnya tulang itu tidak murni keras, tapi bagian trabekularnya itu berisi matriks yang relatif lentur, dan dialah yang menghantarkan tekanan atau trauma mekanik ke dalam kompartemen kortikal. Secara umum, matriks tulang itu 90% dari volume tulang dan sebagian kecil adalah bone cells, dan metabolisme tulang ini merupakan hasil kerjasama yang sangat baik antara bone forming yaitu osteoblast dan bone resorbing yaitu osteoclast. Proses ini dikontrol oleh berbagai pathway, diantaranya di sini banyak ya, di sini ada singkatan-singkatannya, jadi FGF, BMP, WNT, RAN, OS, dan RENG. Dan pathway-pathway ini dikendalikan oleh beberapa hormon, ya, vitamin, ya, dan kita lihat di sini yang nanti akan banyak kita bahas adalah peran paratiroid hormon terhadap metabolisme tulang. Apa itu penyakit metabolisme tulang? Penyakit tulang metabolik sebenarnya tidak ada konsensus yang menyepakati ini definisinya seperti apa, tapi secara umum ini merupakan suatu wadah yang menampung suatu kondisi yang menggambarkan kelainan tulang di mana lingkungan kimiawi tulang itu mengalami gangguan, sehingga terjadi kelainan tulang yang ditandai oleh menurunnya fungsi tulang. Kita lihat di sini kejadiannya untuk MBD, terutama hiperparatiroid yang primer, ini menempati peringkat ketiga untuk penyakit endokrin setelah diabetes dan tiroid. Dan sebenarnya jenis MBD lain yaitu yang sering kita dengar yaitu osteoporosis. Nah, ini adalah jenis-jenis MBD, ada osteomalacia, kemudian ada osteoporosis, ada hiperparatiroid primer dan fluorosis. Nanti kita akan banyak membahas mengenai hiperparatiroid primer. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai peran hormon paratiroid terhadap metabolisme tulang dan kalsium. Kita lihat di sini bahwa salah satu yang mengendalikan sekresi dari hormon paratiroid adalah kadar kalsium dalam darah kita. Pada saat kadar kalsium menurun, maka akan terjadi peningkatan hormon paratiroid, dan hormon paratiroid akan bekerja pada 3 organ utama, yaitu tulang, kemudian ginjal, dan saluran cerna. Di tulang dia akan meningkatkan reabsorpsi kalsium sehingga kalsium dalam darah meningkat. Kemudian di ginjal dia melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dia meningkatkan reabsorpsi kalsium dan menurunkan reabsorpsi fosfat, sehingga terjadi peningkatan kalsium dan penurunan fosfat dalam darah. Selain itu dia meningkatkan aktivasi vitamin D inaktif yaitu 25-OHD menjadi vitamin D aktif yaitu 1,25 vitamin D. Di mana vitamin D aktif ini kemudian akan bekerja di saluran cerna untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium dari saluran cerna. Nah, apa akibat atau patofisiologi dari MBD ini yang terkait dengan hormon PTH? Kita lihat di sini, jadi gangguan hiperparatiroid ini ditandai dengan demineralisasi tulang
akibat aktivitas PTH yang berlebihan sehingga terjadi proses resorpsi tulang yang berlebihan sehingga kadar kalsium meningkat ya. Dan di sini kita lihat ditandai dengan aktivitas osteoklas yang berlebih dibandingkan dengan osteoblas. Sebenarnya di sini kita lihat PTH ini memiliki dua dampak, yaitu dampak anabolik dan dampak katabolik. Namun pada hiperparatiroid primer, efek katabolik ini terjadi lebih dominan. Karena di sini kita lihat terjadi upregulasi ekspresi rangkel dan terjadi downregulasi dari OPG. Sehingga yang terjadi karena kita tahu rangkel itu efeknya salah satu yang sangat berperan pada diferensiasi osteoklas, migrasi osteoklas, dan survival osteoklas, sehingga pada saat terjadi upregulasi rangkel, maka akan terjadi resorpsi tulang akibat peningkatan osteoklas, aktivitas osteoklas dan survivalnya. Nah, untuk epidemiologi hiperparatiroid, kita lihat di sini sebenarnya secara global yang trennya itu sifatnya asimptomatik. Jadi mungkin ketahuannya secara tidak sengaja karena ada pemeriksaan terjadi hiperkalsemia. Namun untuk negara-negara berkembang termasuk di Asia, maka cukup banyak proporsi yang jenisnya simptomatik. Jadi datang dengan kelainan tulang, fraktur ya atau nyeri tulang dan atau ada nefrolitiasis. Dan di sini ada satu jenis hiperparatiroid namun normokalsemi. Nah, ini juga perlu dimonitor karena pada sebagian dia bisa berkembang menjadi hiperkalsemi. Nah, ini adalah fisiologi dari hormon paratiroid ya. Tidak hanya pada tulang, dia memiliki efek pada beberapa organ sehingga nanti ini menjelaskan pada saat kita melakukan screening sign and symptoms dari hiperparatiroid, maka ada beberapa gejala yang diakibatkan oleh gangguan hiperkalsemi maupun hipokalsemi. Namun di sini memang yang di-highlight adalah perannya pada tulang, di mana akan terjadi peningkatan bone turnover tulang dan kejadian yang dapat kita temukan pada pasien adalah fraktur. Di sini gangguan tulang yang kita temukan diantaranya adalah ada penurunan BMD ya, dan severity atau tingkat keparahan dari kerusakan tulang tentu saja menyesuaikan atau seiring dengan gejala beratnya presentasi dari kelainan hiperparatiroid. Dan bentuk yang cukup berat dari hiperparatiroid ya primer yang simptomatik adalah OVC, yaitu osteitis fibrosa cystica. Nah, ini mungkin dulu kita mengenal OVC ini sebagai von Recklinghausen, dan ini ditemukan pada semua kondisi di mana terjadi overproduksi dari hormon paratiroid. Dan seringkali ini agak interchangeable istilahnya dengan brown tumor, meskipun sebenarnya brown tumor ini adalah istilah secara histopatologi. Seringkali kalau pertama kali yang kita temukan adalah ronsen seperti ini, kita harus menyingkirkan ini sebenarnya brown tumor karena hiperparatiroid atau karena metastasis bone disease, dan itu kita bisa cross check dengan level atau kadar PTH. Nah, kemudian maaf ada gangguan teknis. Ya, izin saya lanjutkan. Nah, jadi terkait dengan hubungan hiperparatiroid dengan risiko fraktur, kita lihat di sini dia meningkatkan risiko fraktur vertebra secara signifikan dengan RR 2,57 dan juga meningkatkan risiko fraktur secara total dengan RR 1,7, dan selain itu dia juga dapat menurunkan nilai BMD. Nah, bagaimana cara kita melakukan diagnostic approach? Kita tahu di sini hiperparatiroid ada 3 jenis. Yang pertama adalah primer. Primer ini akibat adanya eksesif produksi dari hormon PTH dari 1 atau lebih kelenjar paratiroid
Dan ini ditandai dengan peningkatan PTH dan peningkatan kalsium. Jadi dua-duanya meningkat. Lalu bagaimana kalau yang sekunder? Kalau yang sekunder ini adalah peningkatan PTH-nya itu sebagai respon dari stimulus yang secara akhir menyebabkan hipokalsemi. Apakah itu pada gangguan ginjal, ya, ataukah itu pada defisiensi vitamin D, gangguan malabsorpsi kalsium, hiperkalsiuria, ya, sehingga hipokalsemi ini akan merangsang peningkatan PTH. Dan yang ketiga ini adalah tersier, ini akibat kejadian secondary hyperparathyroidism yang terjadi cukup lama dan berat. Sehingga pada suatu saat adanya ekspansi monoklonal itu berubah menjadi dari poliklonal menjadi monoklonal sehingga terjadi autonomisasi fungsi dari kelenjar paratiroid. Nah, ini umumnya kelainan hiperparatiroid ini bersifat sporadik, meskipun sebagian juga ada yang bersifat herediter, dan ini umumnya bersifat jinak, ya, karena sebagian besar merupakan gangguan adenoma, yaitu 85-90%, dan kurang dari 15% adalah karena hyperplasia, dan kurang dari 1% disebabkan karena kanker. Dan ini adalah morbiditas yang dapat disebabkan, yaitu diantaranya gangguan tulang, nefrolithiasis, ya, dan CKD. Nah, ini kalau pada secondary hyperparathyroidism, yaitu segala sesuatu yang menstimulus kejadian hipokalsemi, ya. Kita lihat di sini apakah memang karena ada gangguan malabsorpsi, atau karena ada asupan kalsium yang rendah, atau ada hiperkalsiuria, atau misalnya ada obat-obatan yang mengganggu absorpsi kalsium, atau ada defisiensi vitamin D, sehingga ini akan menyebabkan merangsang peningkatan PTH. Di lain itu juga ada gangguan renal insufisiensi yang menyebabkan adanya hambatan aktivasi vitamin D dari yang 25 OH menjadi 1,25 OHD, sehingga kadar vitamin D aktif dalam tubuh menurun yang akan mengganggu reabsorpsi kalsium dari saluran cerna. Nah, ini tadi yang saya sebutkan mengenai tersier hyperparathyroid. Awalnya terjadi poliklonal proliferasi, ya, dan kelamaan menjadi monoklonal proliferasi, di mana pada saat terjadi monoklonal proliferasi ini akan terbentuklah nodul di paratiroid yang mengandung sedikit VDR dan calcium sensing receptor, dan inilah yang menyebabkan dia resisten terhadap kalsium. Nah, ini secara garis besar clinical spectrum dari primary hyperparathyroidism, ada yang bersifat sporadik dan dalam jumlah kecil bersifat heritable. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan mengenai OVC, terus ada yang dengan simptom, ada yang tanpa simptom, mungkin saya lewati saja. Nah, ini gejala dan tanda adanya hiper atau hypokalsemia. Kita lihat tadi secara fisiologi karena PTH juga bekerja di beberapa organ, tidak hanya pada tulang, maka beberapa gejala hiperkalsemi dapat kita temukan pada berbagai sistem organ seperti kardiovaskular, di sini aritmia, ya, hipertensi, palpitasi, gangguan gelombang QT dan PR, kemudian ada gastrointestinal. Nah, muskuloskeletal di sini selain fraktur kita juga bisa menemukan bone pain, kemudian gangguan neurologi, gangguan psikiatri, dan gangguan ginjal. Pada saat kita melakukan pendekatan diagnostik hiperparatiroid primer, yang pertama adalah tentu melewati dari kadar kalsium. Kita lihat di sini biasanya kalsium yang memang dapat menggambarkan yang sesungguhnya adalah kalsium ion, namun biasanya untuk screening dilakukan pemeriksaan kalsium total, dan apabila ada masalah dengan albumin maka kita koreksi dengan kadar albumin yang kita sebut dengan kalsium corrected. Nah, apabila terjadi peningkatan kalsium di sini, maka bila terjadi peningkatan kalsium yang sangat hebat dan bergejala, diobati dulu, ditenangkan dulu kondisinya, dan apabila pasien sudah stabil, maka barulah kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama yang kita konfirmasi adalah pemeriksaan PTH, dan kita lihat di sini kalau pada primary hyperparathyroidism terjadi peningkatan PTH. Ada satu kelainan yang mungkin perlu kita singkirkan, meskipun biasanya pada familial hypokalsiuri hyperkalsemi ini
biasanya peningkatan PTH-nya tidak terlampau tinggi, tapi biasanya perlu kita singkirkan dengan pemeriksaan urin kalsium 24 jam. Nah, di sini kita lihat apabila ternyata kita sudah lebih confirm ke arah hyperparatiroid primer, maka kita lihat dia ada kecenderungan atau tanda-tanda yang mencurigakan ke arah multiple endokrineoplasia tidak. Apa saja itu? Usia kurang dari 40 tahun, kemudian bersifat multiglanduler, atau memiliki riwayat keluarga yang hyperparatiroid juga. Nah, itu kita perlu refer ke endokrinologi untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut ke arah MEN, ya. Dan kemudian apabila tidak, kita lihat dia simptomatik atau tidak. Dia simptomatik udah jelas, nanti ada tata laksananya adalah surgery. Nah, kalau asimptomatik, nah nanti kita lihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk yang asimptomatik. Nah, kalau misalnya pasien itu kalsiumnya meningkat, PTH-nya meningkat, kalsium meningkat, mungkin kita sudah biasa bilang, oh ini primary. Tapi ternyata kalsiumnya normal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali adalah kita berusaha mengeksklut hiperparatiroid sekunder dulu. Yang tadi sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, ada tidak obat-obatan, hiperkalsiuri, defisiensi vitamin D, intake kalsium yang turun, ya, ada gangguan ginjal atau tidak. Kalau ada faktor-faktor yang bisa diperbaiki dulu, kemudian dalam tempo 3-6 bulan dilakukan evaluasi PTH kembali. Apabila faktor-faktor tadi sudah baik, terus tapi dievaluasi PTH-nya masih tetap tinggi, nah jangan-jangan ini jenis yang normokalsemi hyperparatiroidism. Nah, ini tadi hasil pemeriksaan laboratorium apa saja yang bisa kita periksa di sini. Tentu saja bukan hanya kalsium dan PTH, ya, ada beberapa yang lain. Di sini kita lihat seperti vitamin D, karena meskipun tidak langsung, kalau pasien juga mengalami defisiensi vitamin D, untuk mencegah peningkatan stimulasi PTH lebih lanjut, kita mesti mengkoreksi. Kemudian fungsi ginjal, dan di sini fungsi ginjal juga selain itu tadi sudah disampaikan urin kalsium 24 jam. Dan di sini ada pemeriksaan radiologi, apakah itu pemeriksaan dengan radiologi plain ataukah dengan pemeriksaan BMD. Nah, ini untuk imaging, izin saya hanya menyampaikan satu slide aja. Kemarin waktu di workshop sudah dibahas sangat lengkap oleh Dr. Alvita. Intinya hampir semua masalah di endokrinologi itu satu. Harus ditentukan dulu ini memang ada masalah hormon. Baru dilakukan pemeriksaan pencitraan untuk lokalisasi. Jadi jangan kalau kita belum yakin ini hiperparatiroid primer, ujuk-ujuk udah dilakukan pencitraan terlebih dahulu. Nah, itu syarat pertama, ya. Nah, kemudian sebenarnya tujuannya apa? Kalau pada pasien yang hiperparatiroid primer yang mau dilakukan surgery, memang ini indikasi. Bahkan dikatakan kalau ternyata dari beberapa pencitraan itu minimal 2 pencitraan mendukung, itu akan sangat membantu. Kenapa ini sangat penting? Karena ini juga bisa menentukan jenis operasi apa yang akan dipilih oleh sejawat bedah onkologi. Apakah cukup minimally invasif saja atau beliau harus melakukan BNE atau bilateral neck eksplorasi. Nah, ini adalah jenis-jenis pencitraan yang sering kita lakukan mulai dari screening ultrasonografi. Di sini kita bisa lihat. Kemudian ada sestamibi, ya, dan kemudian juga ada 4DCT. Nah, untuk manajemen primary hyperparathyroidism, seperti halnya pada sesi hipofisis, semua tumor hipofisis fungsional pendekatannya adalah surgery kecuali prolaktinoma untuk yang pertama kali, ya. Nah, ini juga sama, ini kan juga fungsional, ya. Jadi sebenarnya pendekatan manajemen utamanya adalah surgery juga. Jadi paratiroidektomi masih menjadi gold standar, terutama untuk pasien-pasien yang simptomatik, datang dengan fraktur, kemudian ada batu ginjal, ya. Nah, tapi, kalau misalnya pasiennya asimptomatik, kapan dilakukan surgery? Masih ada indikasi bila ternyata memang serum kalsiumnya tinggi banget, atau ternyata meskipun dia tidak ada keluhan fraktur secara klinis,
pada pemeriksaan screening yang kita lakukan sudah ada fraktur sebenarnya, atau sudah ada penurunan densitas tulang dari BMD, atau sudah mulai ada penurunan GFR kurang dari 60, atau dari pemeriksaan USG sudah kelihatan ada batu ginjal meskipun dia belum ada keluhan. Nah, inilah yang indikasi-indikasi di mana pasien ini perlu dilakukan surgery. Apakah memang paratiroidektomi dapat memperbaiki densitas tulang? Iya. Jadi setelah pasiennya dioperasi akan terjadi perbaikan dari BMD pada 75% pasien yang memang sukses operasi paratiroidektominya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata pasien ini asimptomatik, belum ada indikasi operasi, atau dia sebenarnya ada indikasi tapi karena satu dan lain hal risikonya tinggi untuk operasi. Berarti mau tidak mau kita melakukan tata laksana medical atau medikamentosa. Terapi pilihannya ada beberapa. Tentu yang pertama adalah suplementasi kalsium dan tulang. Mungkin kita heran, loh kan kalsiumnya tinggi, kok dikasih kalsium lagi gitu ya. Jadi intinya sebenarnya ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalsium ini adalah untuk mencegah stimulasi PTH selanjutnya, dan vitamin D ini harapannya dapat menghambat sintesis stimulasi ke PTH-nya. Dan juga apabila kita berusaha untuk menurunkan kadar kalsium, kita bisa dibantu dengan calcimimetic agent seperti sinakalset. Ini dapat menurunkan kalsium serum dan level dari paratiroid hormon. Dan beberapa jurnal juga menyampaikan kita bisa juga dengan estrogen, dengan HRT ya atau SERM ya. Dan anti-resorptive agent, yaitu diantaranya adalah bisfosfonat dan denosumab. Nah, jadi untuk kalsium intake paling tidak sesuai panduan kita sarankan pasien untuk mengkonsumsi kalsium yang cukup sesuai dengan panduan orang normal pada umumnya, jadi tidak berlebihan juga. Nah, untuk kadar vitamin D disarankan beberapa panduan ada yang bilang 20 tapi umumnya 30. Jadi kalau bisa dicapai lebih dari 30 untuk meminimalisasi stimulasi PTH. Kemudian kalau kita concern ada penurunan BMD dan kita ingin meningkatkan BMD, maka kita bisa bantu dengan penambahan anti-resorptive agent yaitu bisfosfonat atau denosumab, atau mungkin pada populasi tertentu kita bisa memilih estrogen atau SERM. Dan kalau kita juga berhadapan dengan hiperkalsemia, tentu kita akan berikan calcimimetic agent. Nah, ini efek-efek untuk jenis pemberian obat-obatan yang tadi kita sebutkan. Kita lihat memang masing-masing memiliki peran, apakah dia tujuannya meningkatkan BMD atau dia menurunkan kalsium. Kita tahu kalau untuk bisfosfonat biasanya dia meningkatkan densitas tulang, tapi sebenarnya dia tidak ada efek ke kalsiumnya. Tapi kalau untuk ke kalsiumnya itu kita gunakan sinakalset. Lalu kalau misalnya nih pasiennya sudah dikasih obat-obatan, terus gimana cara monitoringnya? Jadi memang apabila dia tidak dilakukan surgery karena belum ada indikasi, maka selain diberikan obat-obatan tadi, maka kita bisa melakukan pemeriksaan evaluasi serial, yaitu PTH, vitamin D, fungsi ginjal diperiksa, USG juga, dilihat tiba-tiba ada batu apa enggak gitu ya. Kemudian pemeriksaan densitometri, dan bila tiba-tiba kadar kalsium meningkat tinggi, ada fraktur patologis, kemudian ada batu ginjal yang sebelumnya enggak ada tiba-tiba ada, BMD-nya kemudian cenderung menurun, GFR-nya menurun. Nah, disitulah mungkin waktunya dia kemudian harus dilakukan tindakan. Ini adalah rangkumannya, bahwa penyakit metabolik tulang ini seringkali agak underdiagnosed ya, meskipun sebenarnya cukup banyak karena dia merupakan kelainan endokrin yang ketiga. Dan tidak semua penyakit metabolik tulang itu karena masalah endokrin ya, dan kita harus berusaha mencari diagnosis banding yang lain. Kemudian untuk tata laksananya memerlukan kolaboratif yang baik antar disiplin ilmu, dan utamanya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kelainan hiperkalsemianya, dan bagaimana juga kita menurunkan risiko fraktur dengan berusaha meningkatkan densitas tulangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya berlebih. Semoga bermanfaat.
para guru besar, senior, dan senior sekalian. Saya kebagian menyampaikan topik tata laksana hipokalsemi kronik pada hipoparathyroidism. Saya minta maaf, ada dua yang saya minta maaf. Pertama, kenapa kita ketemu pada jam seperti ini ya. Jadi sehingga saya sendiri tadi ngelantur menyampaikan topiknya Prof. Diah, topik saya. Yang kedua, slide saya sangat sederhana, tidak seperti pembicara sebelumnya, Prof. Pradana maupun Dr. Kanadi maupun Prof. Diah. Saya mesti belajar sama beliau-beliau ini untuk lebih baik lagi. Saya mendapat instruksi sebenarnya dari panitia untuk sedikit menampilkan kasus ya. Ini ada kasus yang saya ambil dari rumah sakit kampung saya di Jogja nih, dari Bethesda. Ya. Ada wanita umur 58 tahun yang sudah mengeluh 6 bulan dia kesakitan dan mengalami kram di anggota tubuhnya, dan dia mengaku sudah pernah mendapatkan tindakan thyroidektomi ya, karena papillary thyroid carcinoma, dan selanjutnya dia sudah mengkonsumsi kalsium untuk menaikkan kadar kalsiumnya. Sementara pada pemeriksaan fisiknya didapatkan tanda druso maupun fosteknya positif. Pemeriksaan lab didapatkan kalsium yang rendah, kemudian kadar hormon paratiroid juga rendah, serta vitamin D tidak cukup ya, artinya juga rendah, dan kadar fosfor yang tinggi. Nah, kemudian pasien ini sudah juga dilakukan CT brain, hasilnya seperti ini, di mana ada jelas ada kalsifikasi ya, baik itu di lenticular nuclei maupun di cerebellum. Ya. Baik, itu sekedar pemicu saja. Ya. Ya, definisinya saya kira banyak slide yang sudah disampaikan oleh Prof. Diah ya. Jadi saya cepat saja. Jadi hipoparathyroidisme adalah tidak cukupnya hormon, juga disertai dengan adanya kalsium yang rendah dan fosfat yang tinggi. Nah, ini struktur biokimianya. Nah, sebenarnya PTH untuk parathyroid hormon untuk bekerja dia ada reseptornya kan. Parathyroid hormon 1 reseptor banyak terdapat di tulang dan di ginjal dan di jaringan-jaringan yang lain seperti parakrin maupun autokrin, dan dia bekerja via antara siklik AMP. Kemudian ada parathyroid hormon 2 reseptor yang fungsinya belum banyak diketahui ya, dan distribusinya lebih luas dari parathyroid hormon pertama reseptor. Nah, fungsinya tadi sudah juga disampaikan bahwa secara langsung dia akan meningkatkan reabsorpsi dari kalsium di ginjal dan tulang, dan juga meningkatkan ekskresi dari fosfat di ginjal ya. Indirectnya peningkatan absorpsi kalsium dan fosfat pada saluran cerna dan menengahi peningkatan dengan kalsitriol ya, dan juga meningkatkan ekspresi aktivitas dari 1-alfa hidroksilase. Nah, magnesium pada hipokalsemi ini juga berpengaruh juga ya ternyata ya. Jadi magnesium ini diperlukan untuk sekresi parathyroid hormon dari kelenjar paratiroid tadi, dan eksesnya tadi bisa menyebabkan hipoparathyroidisme dan selanjutnya bisa terjadi hipokalsemi. Jadi kekurangan atau kelebihan magnesium memegang peran penting pada
siklik AMP, dan ini akan berhubungan dengan sintesis parathormon dan sekresinya. Nah, diagnosis dan evaluasi dari hipoparathyroidisme adalah pertama didapatkan hipokalsemi yang dikonfirmasi paling sedikit dengan 2 pemeriksaan yang terpisah selama 2 minggu, dan juga kadar dari parathormon sendiri dengan pemeriksaan imunoassay generasi kedua maupun ketiga, disertai dengan adanya hipokalsemi tadi ya. Kemudian nilai dari fosfat di atas normal, dan juga kalau ada riwayat operasi leher, maka kronik hipoparathyroidisme ini akan berlangsung setelah 6 bulan, akan bisa diketahui setelah 6 bulan. Nah, evaluasinya dari hipoparathyroidisme, kita juga harus tahu family history, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Diah. Juga ada pasien sendiri, apakah ada riwayat operasi, physical examination-nya, adanya tadi Fostek sign dan Trousseau, kemudian adanya kandidiasis, kemudian dari pemeriksaan lab adanya kelainan atau abnormalitas dari kadar magnesium, 25 hidroksi vitamin D. Jika untuk target organ imaging perlu pemeriksaan X-ray maupun BMD. Prevalensinya sebenarnya sangat rendah ya, hipo ini dibandingkan dengan hiperkalsemi. Nah, sekarang penyebab dari hipokalsemi kadarnya adalah kurang dari 8,5 mg atau ion kalsiumnya 3 sampai 4,4. Sebagai catatan bahwa untuk menentukan kadar kalsium ini kita harus melihat albumin ya. Jadi setiap penurunan 1 gram albumin maka harus ditambahkan 0,8 kadar kalsiumnya. Nah, penyebab dari hipoparathyroidisme ini, hipokalsemi itu ada yang parathormon mediated maupun non parathormon mediated. Yang parathormon mediated bisa dibagi dengan genetic disorders, misalnya tadi ada familial isolated hypoparathyroidisme dan banyak sindrom yang lain, dan juga yang acquired adalah misalnya operasi. Nah, ini yang penyebab paling banyak, 70% dari hipokalsemi adalah post-surgical hypoparathyroidism. Kemudian juga bisa karena hipomagnesemi, hipermagnesemi, maupun autoimun polyendokrin syndrome tipe 1. Juga transfusi bisa juga menyebabkan karena sitratnya. Nah, ini yang non-PTH. Nah, ini kalsium turnover-nya dari makanan kurang lebih 15 mg per kilogram per hari. Kemudian absorpsi terjadi satu perubahan pada masuk keluar ya maksudnya. Dan dari tulang itu exchange-nya 8 mg per kilogram per hari. Kemudian juga pada urin dilakukan reabsorpsi maupun ekskresi. Ya, ini fisiologi dari kalsium. Ini sangat ketat ya, karena range normalnya itu kecil sekali. Dia menyangkut pada organ-organ penting yaitu ginjal, tulang maupun sistem pencernaan, dan juga terkait dengan beberapa hormon serta parathyroid hormon serta vitamin D serta kalsitonin. Nah, ini distribusinya external cellular fluid, internal cellular fluid, seperti itu. Yang banyak dia ada di tulang ya, sebagian besar ya. Fungsinya untuk kontraksi otot, kemudian konduksi dari neuromuskular, intracellular signaling maupun
pembentukan tulang, koagulasi serta regulasi dari enzim-enzim. Onset hipokalsium ini bisa akut, yaitu pada critically ill patient, maupun pada pemberian obat-obat tertentu yang sifatnya kronik, misalnya pada chronic renal failure, hipoparathyroidism, maupun yang transient, seperti pada sepsis yang berat maupun luka bakar, ya, serta akut renal failure. Ini simptomnya mulai dari paling atas sampai paling bawah, ya, ada kejang, bahkan ada katarak juga, ya. Kemudian di ginjal bisa terjadi nefrokalsinosis, kemudian parestesi yang sering dijumpai, ada kram, tetani. Nah, dalam tata laksana ada 2 sasaran, yaitu mencegah tanda dan gejala dari hipokalsemi, kemudian mempertahankan konsentrasi kalsium sedikit di bawah normal, kemudian mempertahankan produksi fosfat kalsium di bawah 55 mg dan mencegah hiperkalsiuri serta menghindari hiperkalsemi dan mencegah terjadinya nefrokalsinosis maupun nefrolitiasis. Ini konvensional manajemen atau tata laksana yang konvensional dari kronik hipoparathyroidism, yaitu memberikan suplemen kalsium dan oral serta vitamin D atau analog magnesium, diuretik HCT juga bisa diberikan serta fosfat binder. Pada keadaan moderate hipokalsemi 6-8 mg diberikan kalsium oral atau IV, magnesium 1 gram sekali atau 2 kali sehari. Kemudian pada kronik hipokalsemi karena hipoparathyroidism kita berikan suplementasi kalsium 1000 sampai 1500 elemental kalsium dalam beberapa dosis dan vitamin D atau kalsitriol. Kekurangan vitamin B paling baik kita berikan vitamin D suplementasi dan dosisnya tergantung pada berat ringannya dari defisitnya tadi. Nah, ini etiologi dari hipokalsemi, defisiensi parathyroid hormon, kemudian parathyroid hormon reseptor defect, mitokondrial DNA mutation, magnesium defisiensi maupun vitamin D defisiensi. Parathyroid hormon defisiensi terjadi pada keadaan aplasia atau hipoplasia dari parathyroid, supresi neonatal parathyroid hormon sekresi, pro-parathyroid hormon mutasi, dan CSR, calcium sensing receptor mutasi, juga parathyroiditis autoimun. Ini pengobatannya bisa dengan kalsium karbonat maupun kalsium sitrat, kemudian vitamin D, ergokalsiferol, kalsitriol, tiazid diuretik, hidroklorotiazid maupun klortalidon. Ini kadar kalsium pada beberapa sediaan. Vitamin D defisiensi dilakukan tentu saja pemberian suplementasi vitamin D, ya. Hipomagnesiemi juga diberikan waktunya 1 menit lagi. Ya, juga diberikan suplementasi dari magnesium. Demikian juga untuk hiperfosfatemia, untuk menurunkan diberikan kalsium untuk menurunkan kadar fosfat ini. Nah, selain medikamentosa untuk pengobatan kronik hipokalsemi, maka ada temuan yaitu rekombinan human parathyroid hormone yang sudah di-approve oleh FDA adalah yang rekombinan hormon parathyroid hormone 184. Sementara yang satu lagi teriparatide dengan kode PTH 134 ini sebenarnya digunakan untuk pengobatan osteoporosis, tetapi belakangan sudah dicoba untuk pemberian hipokalsemi dan hasilnya cukup bagus.
tapi ada kelemahannya dibandingkan dengan rekombinan PTH 184. Ya. Ya, pada pasien dengan hipokalsemi dalam pengobatan kronik kita harus melakukan monitoring. Beberapa yang kita lihat kalsium fosfat, magnesium, juga imaging meskipun tidak terlalu sering, misalnya 6 bulan atau setahun ya. Indikasi penggunaan rekombinan tadi pada hipoparathyroidism ada 6 ya. Ini diberikan daftar karena pengobatan ini sangat mahal sehingga tidak semua harus dilakukan pengobatan itu. Ya, singkatannya summary-nya adalah kelainan yang menyebabkan hipokalsemik bisa dibagi menjadi mediated parathormon maupun non-mediated parathormon, dan hipokalsemik yang paling sering disebabkan karena surgical hypoparathyroidism. Kejang karena hipokalsemik bisa merupakan salah satu tanda dari simptom dari hipokalsemi, dan sekali didiagnosa sebagai kalsiumnya rendah, maka kita harus mempertahankan kadar kalsium tadi dengan suplementasi. Tata laksana konvensional sering membutuhkan dosis kalsium dan vitamin D yang tinggi yang memberikan risiko termasuk adanya kalsifikasi di renal maupun otak. Dan terapi yang baru menggunakan rekombinan hormon, parathormon bisa efektif untuk mengoreksi kadar serum maupun mengurangi kebutuhan suplementasi kalsium maupun vitamin D. Saya kira ini merupakan slide saya yang terakhir. Terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan dengan tambahan dari saya tadi bisa menjawab slide tadi mengenai case tadi ya, bahwa semuanya ada pada pasien ini. Ada tanda-tanda fisiknya, ada riwayatnya untuk operasi tiroid, kemudian ditemukan serum kalsium yang rendah, parathormon yang rendah, serta vitamin D juga tidak cukup, serta kadar fosfat yang tinggi, serta bukti bahwa ada kalsifikasi di sistem saraf pusat. Saya kira itu merupakan presentasi saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.